Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan dengan pujian 305, Hari yang Penuh Mulia. 305. Ada suatu hari tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia. Ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Dia memegang tanganku ke tanah yang janjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat, tiada ketakutan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan dan ku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia. Ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Dia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Mari kita membaca firman Tuhan dari Daniel ya. Daniel 9. Kita akan membaca dari ayat 19 sampai ayat yang terakhir 27 secara bertanggapan. Doa Daniel dan 70 kali 7 tahun. Kita baca dengan bertanggapan Daniel 9:19 sampai 27. Saya akan mulai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang terdahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa
telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan sama-sama. Sesudah ke-60 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bukan hanya menciptakan kami, tapi juga memelihara kehidupan kami dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk siang hari yang sejuk ini kami dapat kembali bersekutu, memuji nama-Mu dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, mengampuni dosa kami, sehingga Roh-Mu yang kudus dapat menolong kami untuk memahami firman-Mu. Berikan kami juga kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu, supaya nama-Mu, nama dari Putra Tunggal-Mu, dan nama Roh Kudus dimuliakan, diagungkan di seluruh muka bumi. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saya sudah menyiapkan lembaran ini sebagai acuan kita bersama. Tolong dibagikan. Daniel pasal 9 kita sudah belajar tentang doa Daniel ya. Doa Daniel. Nah, dalam doa Daniel kita juga sudah belajar ada 10 hal ya yang dibicarakan. Kalau kita mau lebih ringkas ya menjadi 7 hal ya. 7 ajaran tentang doa yang sudah kita pelajari pada bulan Januari lalu tanggal 10. Jadi 2 minggu lalu. Nah, kalau kita melihat ya berdoa pasti ya pendoa akan menyapa ya nama dari Tuhan. Dan kalau sekarang kita menyapa Tuhan kita dengan sebutan Bapa kami di surga. Ya, Bapa kami. Nah, tentunya kalau kita menyapa nama Bapa kami pasti dalam nama Yesus ya. Dan itu dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu kata Tuhan, baik dia huruf T-U-H-A-N kapital, dan Tuhan, kalau Tuhan itu Yahweh, kalau Tuhan yang dibuat dengan T-nya kapital, yang lain-lainnya tidak kapital itu adalah Adonai. Ya, ada 17 kali ya, di dalam pasal yang ke-9. Dari ayat 1 sampai 19 ya, sudah saya bagikan catatannya. Sedangkan kata Elohim itu ada 12 kali. Kemarin waktu CMC kelas 1-2 ya, ada guru yang bertanya kepada murid, apa pelajaran minggu lalu? Dia mengatakan
Pelajarannya adalah tentang Allah dan Tuhan. Terus dia langsung jelaskan, Allah itu pencipta. Tuhan itu Allah yang berjanji. Dia langsung menjawab begitu. Ya, sudah pernah dijelaskan bahwa Allah Elohim adalah pencipta, Tuhan adalah Allah berjanji. Nah, yang kedua, jangan lupa, berdoa itu kita merespon firman Tuhan. Kita merespon. Seperti Daniel, waktu dia berdoa, dia sedang melihat ya penggenapan penawanan 70 tahun di Babel itu akan segera bagaimana? Sampai 70 tahun. Dan orang-orang Israel dikatakan hanya ditawan 70 tahun. Akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Jadi dia berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi kan doanya sebenarnya hanya di ayat 19. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Ya karena sudah apa? Tahun yang ke-70 sudah di bagaimana? Depan mata. Ayat 2. Kalau kita lihat ya. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, karena Yerusalem sudah dihancurkan bersama bait Allahnya, yakni 70 tahun. Ya sudah selesai. Jadi kalau kita berdoa, kita merespon ya firman Tuhan yang kita baca. Jadi kalau kita tidak membaca firman ya, doa kita itu bisa apa? Bisa salah sasaran. Ya, banyak orang berdoa terus tapi tidak pernah membaca firman. Ya, doanya sangat dangkal. Nah, seperti di Wahyu ya, 22 ayat 20 di poin yang kedua, Daniel berdoa merespon apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Kalau di Wahyu 22 kan Yesus langsung berkata kan kepada Yohanes, "Ya, aku segera datang," kan? Terus apa doa Yohanes? "Ya, amin. Segera datanglah Tuhan Yesus." Ingat ya. Jadi doa adalah respon firman Tuhan. Nah, doa itu bukan kita minta ini dan minta itu, bukan. Doa adalah kita memusatkan ya, diri kita untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, dalam Yeremia 25:11, Yeremia 29:10 ya dikatakan bahwa setelah penawanan 70 tahun orang Israel itu akan dikembalikan ya ke tanah perjanjian. Jadi doa itu yang ketiga apa? Menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Yang keempat ya dalam doa kita memohon ya berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Kalau kita melihat ya sifat-sifat Tuhan yang berulang kali di kitab Daniel pasal 9 itu tentang belas kasihan Tuhan. Nah, kalau kita tahu dia berbelas kasihan, kita berdoa minta ampun atas dosa-dosa kita. Paham ya? Dosa kita, dosa bangsa kita, dan dosa dari diri kita dulu, baru dosa orang lain. Ya, masih ingat 5S doa kan? Sapa Bapa, sesal dosa. Kalau menyesalkan dosa, mulai dari diri, baru suami istri, baru anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paham ya? Tapi kalau kita minta berkat, nah orang lain dulu kita mintakan berkatnya. Baru terakhir minta berkat untuk diri sendiri. Nah, kemudian karena dia berbelas kasihan, Tuhan itu mengampuni dosa kita. Artinya begini, ya kita berdoa supaya Tuhan membuat kita ya semakin hari semakin dapat memperbaiki apa yang kurang dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, karena Tuhan itu panjang sabar, kita bisa berdoa tanpa henti. Daniel kita tahu dia berdoa 3 kali sehari ya. Dia bangun pagi dia berdoa, jam 3 sore dia berdoa, dia mau tidur dia berdoa. Paham ya? Jadi kita juga begitu ya. Berdoa tanpa henti. Nah, kalau kita lihat di sejarah gereja, siapa yang paling banyak berdoa? Dan doa-doanya tuh dijawab oleh Tuhan. Orang itu bernama Josh Muller. Josh Muller. Dia orang Jerman. Dia melayani di Inggris. Dia mendirikan yang namanya panti asuhan. Panti asuhan. Dia tak pernah mengedarkan kepada orang-orang yang memberikan persembahan bahwa panti asuhannya memerlukan uang. Dia nggak pernah. Tapi apapun yang dia
perlukan bersama anak-anak panti asuhan, dia selalu berdoa loh. Pernah satu kali waktu mau makan, ya, tidak ada makanan di meja makan. Dan anak-anak di panti itu bukan sedikit loh, sampai ribuan, puluhan ribu loh di seluruh Inggris. Dia kumpulkan anak-anak, dia berdoa, mengucap syukur sudah tiba jam makan. Nggak ada makanan loh. Tapi setelah selesai berdoa makan, apa yang terjadi? Tiba-tiba pintu belnya berbunyi dan orang mengantarkan makanan untuk panti itu. Nah, Josh Muller mengatakan, saya berdoa itu seperti roh yang ada dalam jiwa saya. Selama saya hidup, saya bernapas, saya selalu berdoa. Saya duduk, saya berdoa. Saya bekerja, saya berdoa. Jadi doa itu seperti apa? Nafas. Seperti apa? Nafas. Ya, walaupun Daniel itu 3 kali berdoa, tapi sebenarnya ya kapanpun, dimanapun, kita selalu bisa berdoa. Paham ya? Karena Allah itu kan maha hadir, maha tahu. Oke? Jadi dia tidak ya dibatasi oleh waktu dan ruang. Nah, kemudian kalau kita berdoa, kalau kita lihat Daniel, dia berdoa untuk siapa? Untuk orang Israel. Ya kan? Tadi kamu lihat ya. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Artinya, engkau sudah berjanji bahwa orang Israel yang ditawan akan engkau kembalikan ke tanah perjanjian. Sudah 70 tahun Daniel ditawan di Babel itu ya, sejak dia masih belasan tahun. Sekarang umur Daniel waktu dia ya di pasal 9 ini sudah hampir ya 90 tahun. Jadi dia melihat ya penggenapan itu di depan mata, jadi dia berdoa supaya Tuhan melaksanakan kehendaknya. Ini penting sekali loh. Ya, kita memang tahu Tuhan ingin membawa orang percaya Yesus, ya kan? Tidak bisa kita ragukan. Tetapi kita jangan tidak berdoa ya untuk Tuhan bekerja supaya orang-orang yang belum percaya yang ada di depan mata kita supaya mereka bisa percaya Yesus. Paham ya? Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita berdoa juga untuk gereja, pelayanan gereja, negara kita, dan sudah saya katakan kita berdoa untuk Israel. Karena sekarang Israel itu di akhir zaman. Artinya begini ya, bahwa Yesus datang kedua kali nanti. Ya, segera terjadi itu dia akan menjadi juru selamat bukan hanya untuk orang Kristen loh. Dia akan menyelamatkan Israel dari kebinasaan total. Jadi kita doakan supaya orang Israel itu bisa percaya Yesus. Bisa apa? Percaya Yesus ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian apa tujuan akhir dari doa kita? Tujuannya hanya satu. Kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat di sini ya. Sebab kotamu dan umatmu yang disebut dengan namamu. Itu ya. Jadi yang kita pertaruhkan dalam doa kita adalah Tuhan itu melaksanakan semua rencananya supaya namanya dimuliakan. Yang kita sebut dengan doksologi ya, dalam akhir dari doa sebelum amin ya. Nah, kita mau melihat di ayat 20 sampai 27. Nah, kalau kita melihat ya, bahwa waktu Daniel berdoa, itu Tuhan langsung mengutus seorang malaikat, ya, satu malaikat ya. Malaikat bukan orang ya, jadi kita nggak bisa sebut seorang malaikat ya, satu malaikat, tapi waktu dia datang dia bisa menampakkan diri sebagai seorang pria. Seorang apa? Pria. Jadi malaikat itu tidak ada yang wanita, nggak ada ya, semuanya maskulin ya. Nah, waktu datang ya malaikat itu kepada Daniel, dikatakan dia datang ya dari langit lapis ketiga, terbang dia ya. Nama dari malaikat itu Gabriel ya. Nah, Gabriel itu kalau kita baca di dalam Matius pasal 1, itu diutus oleh Allah menyampaikan firman. Ya, ada beberapa kelompok malaikat ya. Kelompok malaikat yang bertugas untuk berperang itu disebut kerubim ya, menjaga Taman Eden kan, supaya tidak lagi masuk Adam dan Hawa makan pohon kehidupan. Itu namanya kerub. Ya, kalau kerub itu tunggal, kalau dia jamak itu kerubim, kerubin ya. Nah, sedangkan malaikat yang di tahta Allah yang kerjanya hanya memuji Tuhan, Yesaya pasal 6 ya,
itu namanya serafim. Namanya apa? Serafim. Ya, im itu adalah jamak. Ya, malaikat itu banyak ya, serafim. Nah, ada kepala malaikat di Alkitab yang bernama Mikael. Mikael itu khusus untuk berperang. Untuk apa? Ya, fighting angel ya, Michael. Ya, Michael. Nah, Michael itu arti namanya adalah apa? Ada murid namanya Michael kan? Siapa yang masih ingat? Apa arti nama Michael? Michael Mika sama. Mika juga. Michael artinya siapakah yang seperti Allah? Michael ya. Apa artinya? Siapakah yang seperti Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya, Michael ya, Mika. Nah, sedangkan Gabriel, apa Gabriel? Gabriel itu dari kata gibor, El Gibor. Apa gibor? Kuat. Allah adalah yang maha kuasa. El Gibor ya, Gabriel. Nah, waktu Gabriel itu diutus ya dari langit lapis ketiga sampai ke tempat Daniel di Babel, itu kalau ya diukur jaraknya itu ratusan sampai ribuan tahun cahaya. Paham ya? Kalau dia naik pesawat secepat cahaya kan, itu ratusan juta tahun belum sampai. Jauh sekali. Jauh loh. Ya kan, kalau kita sekarang kirim WA ke matahari, berapa lama sampai? Masih ingat nggak? Abilio yang ini, belajar matematika. Langsung sampai nggak WA-nya? Kan WA kita dihantar dengan kecepatan cahaya kan, gelombang kan? Matahari bisa langsung terima nggak? Saya pencet sekarang, langsung sampai nggak WA-nya? Nah, ya. 10 menit, berapa? 10? Saking jauhnya loh, matahari itu jaraknya dengan bumi itu 9 sampai 10 menit ya, kecepatan cahaya. Nggak bisa langsung sampai. Itu bintang paling dekat. Nah, jadi Gabriel ini begitu dikirim langsung sampai. Karena malaikat itu untuk melaksanakan pesan Tuhan itu tidak dibatasi ruang. Tidak dibatasi apa? Ruang. Begitu Tuhan perintahkan, langsung sampai. Paham ya? Nah, nanti kalau kita punya tubuh mulia juga begitu. Kalau Tuhan mengutus kita ya dari Pontianak ke misalnya ke Ngabang, begitu diutus, sudah sampai Ngabang. Ya, nggak ada cerita memerlukan jarak tempuh dan waktu tempuh, nggak ada. Jadi Gabriel mengatakan ketika engkau sedang berdoa, sedang apa? Berbicara kepada Tuhan, ya, sedang mengaku dosa, berdoa untuk Yerusalem, maka aku langsung diutus untuk menyampaikan firman. Nah, waktu itu dia langsung menyapa Daniel. Nah, apa arti kata Daniel? Ingat ya, kalau belajar firman, setiap kata di Alkitab ada artinya. Daniel apa artinya? Allah adalah hakim. Allah adalah hakim. Sama dengan nama Yosafat. Apa Yosafat? Yehova adalah hakim. Sama ya. Jadi waktu Daniel disapa, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ini penting loh. Banyak kali ya kita belajar firman Tuhan, kita tidak paham. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu di ayat yang ke-23. Sebab, nah ini penting sekali, engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ini penting sekali ya. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Kasih Allah ada dua jenis ya. Satu, kasihnya secara umum. Secara apa? Umum. Artinya dia memberikan kita hujan, baik orang jahat, orang baik, sama. Hujan di sini, hujan di lapas, sama. Ya, bukan hujan di sini airnya bersih, hujan di lapas airnya kotor. Enggak, sama. Secara umum, sama. Tapi Tuhan mengasihi anak-anaknya yang percaya kepada Yesus itu secara spesial. Secara apa? Nah, tapi spesial itu pun ada levelnya. Ada apa? Ada apa? Level 1, level 2, level 3, level 4. Ya, siapa yang suka makan geprek di sini kan? Ada yang level 1 nggak? Ada yang level 4? Nah, ada yang 4 ya. Jadi ada levelnya. Juga Daniel ini levelnya udah paling top. Ya, greatly beloved. Kenapa Daniel ini sangat dikasihi? Nah, karena Daniel, nah, kalau kita mau ya sangat dikasihi Tuhan, satu saja kuncinya. Apa itu? Kenapa guru sayang sama murid?
Kenapa? Ya. Apa? Ya, taat. Bagus. Daniel kenapa sangat dikasih Tuhan? Karena Daniel ini taat seluruh firman Tuhan. Seluruh apa? Firman Tuhan. Jadi engkau adalah orang yang sangat, bukan hanya dikasihi loh, sangat dikasih. Kalau kita baca kitab Yeskel, nama Daniel ini ditulis oleh Yeskel. Yeskel itu hidup dengan Daniel satu generasi. Satu apa? Satu apa? Generasi. Tetapi Yeskel menyamakan nama Daniel selevel dengan Ayub. Dengan siapa? Ya, dan satu level dengan Nuh. Dengan siapa? Nuh. Artinya begini loh, kalau kamu sekarang hidup sesuai firman Tuhan, kamu punya posisi di mata Tuhan, itu tidak kalah dengan tokoh-tokoh Alkitab yang pernah hidup sebelum kita. Keren kan? Keren nggak? Ini nggak main-main loh. Kadang-kadang kita berpikir, oh tokoh-tokoh yang lalu, hebat-hebat mereka. Tuhan sekarang nggak bisa lagi membuat ada tokoh-tokoh yang bisa disejajarkan dengan mereka. Ternyata enggak. Karena nama Daniel disejajarkan dengan siapa? Yehezkiel. Yehezkiel itu satu generasi dengan Daniel, tapi dia menamakan ya, nama Daniel satu level dengan siapa? Nuh dan Ayub. Nuh dan Artinya begini, kalau kamu sekarang ya dengan benar-benar ya mengerti firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, di mata Tuhan, kita itu orang yang sangat dikasihi seperti Daniel. Seperti apa? Nah, seperti Daniel. Ini satu challenge ya, satu apa? Challenge ya, untuk kita bisa belajar firman Tuhan, bisa taat ya kepada firman Tuhan. Nah, kemudian waktu dia berdoa, langsung doanya dijawab. Nah, kemudian kamu lihat di sini, selain doanya dijawab, Tuhan di sini memberikan kepada Daniel peta zaman. Apa? Peta apa yang akan terjadi? Bukan hanya orang Israel akan dipulangkan ke Babel, dari Babel ke tanah perjanjian, tapi setelah itu Tuhan mengatakan roadmap ya dari seluruh dunia adalah seperti itu. Yang dinamakan dengan 70 kali 7. Berapa? 70 kali 7. Angka ini penting ya. Karena Petrus pernah bertanya pada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang? Petrus mengatakan kepada Yesus, apakah 7 kali 7? Yesus bilang bukan. Yesus bilang apa? 70 kali 7. Nah, ini 70 kali 7, bukan 70 kali 7 hari, bukan 70 kali 7 minggu, tapi bukan 70 kali 7 bulan, tapi 70 kali 7 tahun. 490 tahun. 400 apa? Karena dibagi menjadi 7 kali 7. 7 kali 7. 62 kali 7. Terakhir, 1 kali 7. Nah, kenapa sampai 70 minggu? Ada orang mengatakan 490 tahun itu orang Israel mengabaikan yang namanya hari Sabat. Hari apa? Sabat. Nah, ingat ya, Tuhan kalau berjanji dengan manusia selalu ada tandanya. Tuhan berjanji dengan Nuh, tandanya apa? Pelangi, ya kan? Tuhan berjanji dengan Abraham, tandanya apa? Sunat. Abraham umur 100 disunat kan? Nah, Ishak umur berapa? Disunat. 8 hari kan? Ismail kira-kira 14 tahun. Jadi yang benar sunat 100 tahun atau sunat 14 tahun atau sunat 8 hari? Ikut Abraham 100 tahun nggak pernah sunat, udah mati semua. Kalau ikut Ismail 14 tahun, orang Arab. Kalau ikut Ishak berapa? 8. Kenapa 8 hari? Masih ingat nggak? Dokter di mana? Di Inggris. Dia heran loh, kok bisa ya orang Israel itu sunatnya 8 hari, Arab 14 tahun. Mana yang benar? Nah, jadi dokter di Inggris, dia menguji darah. Menguji apa? Darah bayi, 1 hari penggumpalannya belum bagus. 2 hari, belum bagus. 3 hari, masih naik. Belum seperti dewasa.
Sampai 8 hari, baru darah bayi itu bisa menggumpal koagulasi seperti darah orang dewasa. Jadi kalau disunat 8 hari aman nggak? Makanya dokter rumah sakit ibu dan anak, kalau anak laki-laki yang baru lahir mau disunat, boleh nggak? Untuk kesehatan? Boleh ya, kalau nanti ada yang punya anak laki-laki dari kecil mau disunat. Tapi yang menyunat anak laki-laki yang bayi itu biasanya namanya dokter bedah anak. Dokter apa? Bedah anak. Sebelum disunat, dokter itu pasti menguji darahnya. Menguji apa? Ya, pada hari ke-10, 11. Pasti di atas 8 dia uji. Oh, sudah aman, baru dia berani. Nah, itu Tuhan yang kasih kan 8 hari. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, orang Israel diberi tanda apa? Kalau Abraham sunat, kalau Nuh pelangi, kalau Israel tandanya apa? Mereka orang pilihan. Sabat apa? Kenapa sabat? Karena tiap hari turun mana. Mereka harus mengambil pada hari sabat nggak boleh ngambil, tapi sebelum sabat hari ke-6 ambil 2 porsi. 2 apa? Porsi. Kalau hari biasa ngambil 2 porsi bagaimana? Pasti busuk. Ya, tapi mereka hari Jumat, ya seperti hari ini hari ke-6 ya, ambil 2 porsi, simpan, besok sabat ya, orang Yahudi itu sabatnya besok, Sabtu, itu nggak busuk, nggak apa? Busuk. Tadi besok tuh sabat nggak ada lagi mana, mereka mau pergi cari nggak ada. Kalau hari ini dia tidak ambil double bagaimana? Artinya begini, kita jangan takut hari Minggu tidak ke gereja. Banyak orang Kristen hari Minggu buka toko. Gereja di set, khususnya gereja orang Tionghoa. Kebaktiannya jam 6 pagi. Begitu selesai jam 6 pagi, jam 7 dia buka toko. Dia nggak percaya Tuhan bisa menyediakan. Jadi selama berapa tahun mereka makan mana? 38 tahun loh. Hari pertama turun, kedua turun, 3, 4, 5, 6 turun. Tuhan bilang hari ke-6 ambil double. Ambil apa? Hari 7? Nggak ada. Turun mana? Yang double pada hari ke-6 nggak berulat. Tetapi kalau orang tuh malas, hari pertama dia ambil double, dia pikir besok aku bangun siang jalan. Karena besok aku nggak mau ambil. Dia ambil double hari pertama. Apa yang terjadi? Berulat. Artinya begini, kalau kamu ya tiap hari tak doa, tiap hari tak baca firman Tuhan, Tuhan senang nggak? Nggak bisa dirapel, tau nggak rapel? Tahu rapel kan? Nah, misalnya gajinya kenaikan gajinya nggak dibayar, tapi nanti ya begitu berapa bulan lagi dibayar, ya, rapel namanya ya. Jadi nggak bisa. Jadi janji Allah kepada orang Israel adalah sabat. Jadi mereka diperkirakan selama 490 tahun melanggar sabat. Makanya hukumannya ini, ya, 70 kali 7 sabat. Nah, sekarang kita lihat ya. 70 kali 7 sabat, di sini ada 6 tujuan. Ya. Saya hanya list dari Alkitab, apa saja, coba dibaca. Tolong dihafal ya. Untuk melenyapkan kefasikan. Asik ya? Ini guru-guru paling senang ya, kalau di kelas nggak ada yang fasik. Ya kan? Untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Nah, bagaimana kesalahan bisa dihapus? Kalau yang pertama, kefasikan dosa secara umum. Kalau mengakhiri dosa secara spesifik. Menghapuskan dosa, gimana caranya? Bagaimana dosa bisa dihapus, Elvia? Apa? Percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan apa menghapus dosa kita? Dengan apanya? Dengan darahnya. Dengan apa? Ingat loh. Jadi di sini semua ya dikerjakan. Kemudian yang keempat, mendatangkan keadilan kekal. Artinya Yesus kalau datang nanti akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kemudian untuk menggenapkan semua penglihatan dan nubuatan Nabi. Artinya apa yang dikatakan Alkitab di sini ya? Ya lihat ya. Alkitab ini banyak berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Paham? Contohnya apa? Yesus akan lahir di mana? Kota apa? Heri. Yesus kan dibilang akan lahir. Di kota apa dia akan lahir? Apa? Bethlehem Nazaret. Oke. Bethlehem Yehuda. Oke.
Terus Yesus akan lahir dari anak darah, ya kan? Jadi saya sudah pernah list satu buku, ada 365 tentang Yesus. Semua digenapi loh di Injil. Berapa? 365. Nah, sekarang coba kamu ya matematikawan ya. Kalau saya keluarkan koin, ada dua sisi, saya lempar. Kemungkinannya berapa persen keluar kepala? 50 ya? Oke ya. Sekarang kalau ada 30 kemungkinan, berapa pasti terjadi loh. Berapa kali saya harus lempar koin? 30 kali nubuat loh. Semuanya terjadi loh. Yesus lahir dari anak darah, terjadi. Yesus lahir di Bethlehem, terjadi. Yesus mati di Golgota, terjadi. Yesus disalib bersama penyamun, terjadi. Ya, ada 365. Kita tidak berbicara 365, kita berbicara 30 saja loh. Berapa? Itu berapa kali saya harus lempar koin untuk mendapatkan 30 kali terjadi? 10 pangkat 70. Berapa? Ya. 10 pangkat 70. Nolnya tuh 70 loh. Ngerti ya? Kalau bukan Tuhan yang ngomong, nggak mungkin terjadi. Nggak apa? Nggak apa? Nah, di sini mungkin kalian ada kenal seorang ya. Dia begitu yakin mau ke Jakarta, mau jadi calon wakil wali kota. Jadi nggak? Hah? Dia mau masuk pegawai negeri, jadi nggak? Manusia itu punya planning, itu belum tentu apa? Indonesia dibilang 2045 Indonesia emas. Ada orang bilang ya, kalau nggak terjadi Indonesia emas, jadi Indonesia cemas. Paham ya? Jadi, kenapa Alkitab ini kita bisa percaya? Karena apa yang dikatakan di sini, semuanya terjadi. Semua apa? Bukan hanya 30 loh yang dibilang, ada 365 terjadi, 30 saja, 70 nolnya secara statistik. Secara apa? Nah, statistik. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada 6 tujuan. Tujuan yang ke-5, menggenapi semua penglihatan, semua nubuatan, rencana Allah untuk semua manusia. Oke. Yang ke-6. Untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ini artinya begini ya, nanti di saat Yesus datang, dia akan mendirikan namanya Bait Allah Milenium. Bait apa? Bait Allah Milenium. Kamu bisa baca itu detailnya dalam Yeskiel 40 sampai 48. Bait Allah Milenium. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba secara sekilas ya mengingat ya, apa itu 70 kali 7? Tadi saya sudah katakan 70 kali 7 adalah 70 kali 7 ya, tambah bagaimana? Yang kedua adalah 62 kali 7 terus 1 kali 7. Nah, 7 kali 7 itu menandai waktu orang Israel pulang ya ke Yerusalem, mereka akan mulai ya bisa membangun kota dan membangun yang namanya Bait Allah. Nah, itu sudah terjadi ya. Kapan mereka pulang? Ya, kepulangan yang dikatakan di Alkitab ya, itu kalau kita baca di kitab, mari kita buka ya. Kitab Ezra. Ya, Ezra. Ezra pasal 1 ayat 1. Ezra 1:1, pada tahun pertama zaman Kores, ya, Cyrus raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan jantung Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan secara tulisan pengumuman ini. Jadi orang Israel ya, siapapun mereka yang mau pulang silakan pulang ke Yerusalem. Paham ya? Dan mereka yang pulang di sini dalam Ezra pasal 1 itu jumlahnya hampir 50.000 orang. Kalau kamu baca di Ezra pasal 2 itu ada daftar-daftar nama ya, mereka-mereka yang pulang. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah memberitahukan di kitab Yeremia. Mari kita buka Yeremia ya. Yeremia sebelum Daniel, Yeremia 25, juga Yeremia 29. Kalau Yeremia 25
Kalau kita baca Yeremia 25, ayatnya itu di ayat yang ke 11. Kita baca sama-sama ya, ayat 11. Yeremia 25 ayat 11. 3, 2, 1. Maka seluruh negeri itu akan menjadi reruntuhan dan ketadusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Nah, sedangkan raja yang ditulis namanya tadi di Esra, raja apa? Raja Kores. Raja apa? Raja Kores. Itu sudah Tuhan tentukan sebelum dia lahir loh. Coba kamu baca Yesaya 44. Yesaya 44. Oke. Ayat 28. Di garis bawahi loh. Sebelum raja ini lahir 150 tahun. Namanya sudah disebut. Yesaya 44 ayat 28. 1, 2, 3. Kita baca 44, 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi firman Tuhan kepada Yesaya ini 150 tahun sebelum Kores ataupun Cyrus menjadi raja. Dia bukan raja yang biasa, dia adalah raja segala raja. Raja apa? Raja segala raja. Dia menguasai 127 negara. Berapa? Kita di Indonesia ini hanya satu negara saja. Kalau kita ke Malaysia, 2 negara. Ke Brunei, 3 negara. Singapura, 4 negara. Paling-paling itu. Kalau bisa lagi ke Thailand, 5 negara. Ini 127 negara dari daerah Timur Dekat namanya ya, sampai ke India. Sampai ke mana? Coba kamu baca kitab Esther. Tuhan memberikan dia ya begitu besar kuasanya sehingga termasuk ya daerah Israel itu dia kuasai sehingga dia bisa kasih perintah, kalian pulang. Kenapa pulang? Tuhan yang tentukan saya supaya saya kasih surat dan orang Israel pulang. Ya sebelumnya yang menawan mereka itu bukan orang Persia tapi orang Babel. Ya Persia sudah diperuntukkan oleh, coba baca kitab Esther pasal 1. Daerahnya sangat mengerikan, sangat apa? Ya, mari kita baca. Nggak ada raja zaman sekarang yang sebesar ini. Ya, Kores. Ini keturunan Kores yang bernama Ahasiweros. Kita baca 1, 2, 3. Esther pasal 1 saja ya. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke mana? Nah, ini dia betul-betul super power. Super apa? Sebelum dia lahir nih, namanya Cyrus sudah disebut. Nah, sekarang kita lihat ya. 70 kali 7 itu apa saja ya? 70 kali 7. Yang pertama, 7 kali 7 untuk membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Allah. Oke, sudah terjadi belum? Sudah, ya. Tolong dikasih tanda ya, sudah ya. Yerusalem sudah terbangun, Bait Allah di Yerusalem itu ya sudah ada di zamannya Yesus tapi diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Sudah ada dan diruntuhkan lagi. Yang kedua, 62 kali 7 itu penyaliban Mesias. Ini perhitungannya sudah saya lampirkan di link ya. Tapi itu perhitungannya begitu nyelimet ya dengan komputer. Ya. Persisnya seperti apa? Ya, tidak bisa kita pastikan. Ya, tetapi itu sudah terjadi bahwa Yesus disalibkan. Ya, pada saat ya, kalau kita baca pada ayat yang ke-25. Seorang raja ada 70 ya, masa dan 62 kali 7. Ya, kemudian di situ dikatakan ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu disingkirkanlah seorang yang telah diurapi. Ini Yesus disalibkan padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kalau kita ditanya 62 kali 7 sudah terjadi belum? Sudah, waktu Yesus disalibkan. Ya, sudah digenapi. Yang terakhir ini, ya ini yang belum. Ya, antara
69 minggu yang sudah terjadi dengan ya 1 minggu yang terakhir, 7 tahun terakhir itu belum. Ya. Artinya begini, ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat untuk semua orang di sini, banyak orang di sini adalah orang Israel, 1 kali 7 masa. Nah, begini ya, antara Yesus disalib ya dengan 7 tahun terakhir ini ada namanya gap, ada namanya apa? Gap ya. Nah, gap ini sudah berlangsung ya, sampai sekarang sudah hampir berapa tahun? 2000 tahun Yesus disalib ya. Nah, waktu Yesus ya, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata akan datang kembali ya di dalam Injil Matius 24, di dalam Markus 13, Lukas 21, dan seluruh kitab Wahyu. Nah, dia memberikan tanda ya, tandanya ya, ada 7. Tanda yang pertama, bahwa ada agama-agama Kristen yang palsu. Yang pertama ya, agama-agama Kristen yang palsu. Yang kedua, ada bangsa bangkit melawan bangsa. Yang ketiga, ada celaka kosmik. Banyak gempa, ya, banyak bencana, dan seterusnya. Kemudian, dosa menjadi semakin merajalela. Ya, seperti sekarang, dosa yang paling merajalela adalah LGBT. Ya, LGBT ya. Waktu Trump itu ya, masuk ke gereja, itu pendeta wanitanya justru minta Trump berbelas kasihan pada LGBT. Padahal Trump itu sudah membatalkan hukum sebelumnya bahwa di Amerika itu hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki wanita. Sebelumnya tuh di zaman Biden tahu nggak? Kalau seorang anak lahir, papa mamanya nggak boleh tulis gender dia loh. Ya, melanggar hukum. Sampai dia dewasa, dia memilih, saya ini pria atau wanita? Atau saya ini mau ganti kelamin? Ya, rusak seperti itu Amerika. Di zamannya Partai Demokrat. Partai apa? Nah. Oke. Jadi dosa semakin merajalela. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian ya, kita bisa mengabarkan Injil. Nah, yang tadi kita baca di ayat 27 ini ya. Apa yang disebut di sini? Kalau kamu baca, bukan hanya di ayat 27, tapi di Matius 24. Mari kita lihat. Yesus mengutip ayat yang sama loh. Jadi, pelajaran kita penting sebagai mengakhiri pertemuan di ayat 15 dari Matius 24. Apa yang Yesus katakan? Matius 24 ayat 15. Jadi, Matius 24, 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Jadi begini ya. Waktu Yesus datang kedua kali, ya di awal ya dari masa 7 ya, tahun terakhir, 7 tahun terakhir ya, berapa? 7 tahun terakhir ya, lihat tangan saya. Nah, 7 tahun terakhir ini Yesus akan datang 2 tahap. Tahap pertama di awal 7 tahun terakhir, ya dia datang dengan apa? Dengan sampai di ini tingkat langit saja, dia tidak sampai ke tanah. Ya, dia akan menjemput ya gerejanya. Artinya begini, waktu dia datang kedua kali, tahap pertama ya di awal dari ya 1 kali 7 terakhir, dia datang di angkasa. Ya, dari surga dia ke angkasa, seperti waktu dia naik ke surga, murid-murid melihat dia naik ya. Dia akan menyuruh orang yang mati dalam Yesus bangkit, bangkit. Jadi orang Kristen tuh tak boleh dibakar, tidak boleh apa? Ya, tadi saya kaget sekali ada anak TK yang dijemput oleh tantenya. Saya tanya kepada tantenya, kenapa minggu lalu tidak datang ke gereja? Dia bilang paman saya meninggal. Saya bilang kenapa meninggal? Saya dapat. Dia bilang bunuh diri. 60 tahun lebih. Ya, kenapa bunuh diri? Dia bilang terjerat hutang. Terjerat apa? Hutang. Nah, juga pernah disedam ada seorang remaji, papanya juga sama. Ya, jualan sotong pengkong, ya, sotong pangkong ya, di supermarket Ligo. Ya, tinggalnya daerah Korpris itu. Juga karena judi gantung diri, tapi dibakar, ya Pak? Nah, orang Kristen kenapa nggak boleh dibakar? Kayak sate barbecue. Kenapa? Kalau zaman sekarang orang bilang, oh, bakar jangan. Larung laut. Ya.
Udah selesai. Karena orang Kristen akan bangkit dari apa? Kematian. Akan apa? Bangkit. Nah, waktu Yesus datang di angkasa, ya siapapun yang mati dalam Yesus disuruh bangkit dengan tubuh mulia. Dan kita ini bagaimana? Nggak mengalami kematian. Langsung dikasih tubuh mulia, bukan lagi tua, bukan lagi muda. Ya, kalau Elvia ini berapa? 20 tahun, nanti dinaikkan umurnya jadi 33 seperti Yesus. Langsung apa? Ya, kalau saya kan sudah lansia kan, diturunkan umurnya ya supaya sama dengan Yesus 33,5 tahun, dan kita semua punya tubuh mulia, nggak perlu naik Garuda, langsung ke mana? Ke surga. Kenapa ke surga? Karena di bumi nanti ya 3,5 tahun terakhir Tuhan akan menimpakan tulah dalam bentuk 7 materai dibuka, 7 sangkakala ditiup, 7 cawan murka ditumpahkan. Yang mati berapa? Separuh manusia. Kalau dulu COVID ya, yang mati hanya jutaan, kita sudah ngeri, sudah apa? Kalian ngalami COVID gak? Ngeri nggak? Tiap hari itu silinder nyung. Tanya-tanya, oh ada yang mati. Kalau yang mati ya COVID nggak boleh kubur dengan normal, harus dengan apa? APD. Hanya beberapa orang. Ngeri sekali. Itu baru jutaan orang mati loh. Kalau di Wahyu, baca ya di rumah ya, Wahyu berapa? 6 sampai 19 yang mati itu ada setengah penduduk dunia. Kalau sekarang penduduknya 8 miliar, yang mati setengah ada berapa? 4 miliar. Dan orang Yahudi yang mati juga yuk, dibunuh oleh Antikristus, ada 2/3. Jumlah orang Yahudi sekarang ada 15 juta. Berapa? Mereka akan mati. Yang masih hidup, karena sekarang makin banyak orang benci sama orang Yahudi, betul nggak? Ya kan? Selamatkan Palestina, Yahudi, oke, hancurkan. Nah, begitu orang makin benci di zaman sekarang. Nah, yang mati orang Yahudi oleh Antikristus, kalau bisa mati semua, tapi Tuhan Yesus lindungi mereka, ada 1/3 yang tidak mati. Jadi kalau 15 juta orang Yahudi, 1/3 tidak mati, Tuhan Yesus waktu datang, dia menyelamatkan 5 juta orang Yahudi. Jadi waktu ya, Antikristus sudah mau membunuh semua orang Yahudi, mereka berteriak, di mana Mesias? Hosana. Apa artinya Hosana? Selamatkanlah kami. Itu arti Hosana loh. Waktu Yesus ya mau masuk Yerusalem, mereka ingin Yesus selamatkan mereka dari penjajahan Roma. Jadi Yesus selamatkan mereka. Nah, waktu Yesus turun ya, di akhir dari 7 tahun, dia turun bersama kita. Bersama apa? Bersama apa? Waktu dia turun bersama kita, orang percaya, apa yang terjadi? Nah, dia tangkap iblis, dia tangkap roh jahat, dia lempar ke jurang tanpa dasar. Ya, dia tangkap namanya Antikristus, dia tangkap nabi palsu, dibuang ke dalam danau api, dan Yesus memulihkan bumi ini yang sudah hancur lebur karena perang. Ya, perang terakhir itu namanya perang Harmagedon. Ya, Einstein ya, dia pernah ditanya ya, kalau dunia ini perang dunia ketiga, apa yang terjadi? Einstein bilang, nanti kalau ada perang dunia ketiga, sisanya orang hanya bisa perang dengan batu. Karena kalau semua senjata nuklir itu diluncurkan, bumi ini tuh hampir apa? Habis. Orang berhitung ya, senjata nuklir yang sekarang ada, kalau semua diledakkan ya, semua diledakkan, bisa menghancurkan bumi yang besarnya 6 kali lipat. Berapa? 6 kali lipat. Selama ini berapa bom atom yang Tuhan izinkan meletus? Hanya berapa? 2. Saya pernah lihat di museum tuh. Namanya Little Boy. Bom atomnya namanya apa? Little Boy loh. Kecil dia ya. Mungkin sebesar meja itu, Cak. Kecil. Jadi pilot yang membawa bom itu dia nggak tahu. Dia membawa bom yang sangat berbahaya. Orang Jepang nggak ada istilah menyerah. Nggak ada istilah. Jadi waktu bom itu dijatuhkan, di mana kotanya? Hiroshima dulu. Bom kasih 1. Jadi waktu kasih 1 jatuh di situ, penduduk Hiroshima yang mati itu ratusan ribu loh. Langsung mati loh. Dan kalau kaisarnya telepon, mosi-mosi. Di sana nggak bisa angkat. Nggak bisa apa? Habis. Terus dia jatuhkan lagi kedua di mana? Nagasaki. Dia telepon lagi. Mosi-mosi. Nggak bisa mosi-mosi situ.
Terus orang Amerika bilang apa? Nggak mau nyerah. Tokyo apa? Terus kaisarnya nyerah nggak? Sudah lihat dua loh. Nyerah nggak? Dia nggak boleh nyerah. Di Jepang tuh ada istilah menyerah. Terus orang Amerika juga pintar ya, ada hikmat Tuhan. Jenderal MacArthur bawa kaisarnya, tanda tangan surat menyerahnya di mana? Di atas kapal. Di laut bebas. Supaya kaisarnya nggak dimarahi rakyatnya. Kaisarnya menyerah. Hanya 2 bom. Kalau sekarang seluruh dunia ini bomnya meletus. Kita nggak tahu berapa yang diizinkan Tuhan meletus nanti. Paham ya? Dan dunia ini hancur lebur setelah Perang Dunia Kedua. Kalau mau perang lagi, masih ada senjata nggak? Pakai batu, ya? Udah hancur semua, gimana perang? Kamu mau bikin markas tentara yang bagus? Nggak bisa. Nah, Yesus datang, dia harus menyelamatkan orang Israel yang masih sisa sepertiga, dan dia akan memulihkan bumi ini ya selama 75 hari, dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya. Setelah kerajaan 1000 tahun, baru ya dia melepaskan iblis dan roh jahat, dan roh jahat iblis ini menggoda orang yang belum sungguh-sungguh percaya melawan Yesus, dan Yesus ya mengalahkan semua musuhnya, dan Yesus bagaimana? Melemparkan semua musuhnya ya setelah pengadilan tahta putih besar di dalam danau api. Dan bumi ini ya dia akan bakar habis, dan dia membuat lagi yang namanya langit baru, bumi baru, dan kotanya Yerusalem baru. Jadi ini penting sekali ya. Bukan hanya Daniel dijawab doanya bahwa orang Israel akan dipulangkan, tapi Daniel diberi peta ya tentang sejarah seluruh dunia. Nah, kalau kita baca kitab Daniel ya, gampang ya memahaminya. Pasal 1 sampai pasal 6 itu tentang siapa Daniel dan kawan-kawan. Pasal berapa? 1 sampai 6. Kalau pasal 7 sampai pasal 12 itu tentang apa? Akhir zaman. Tentang apa? Akhir zaman. Ya, tetapi bukan hanya Daniel menerima nubuatan ini, kita bersyukur ya, di kitab Wahyu itu lebih jelas ya rencananya seperti apa. Nah, jadi jangan lupa, kita kalau berdoa tidak egois ya, Tuhan memberikan pada kita lebih ya daripada yang Daniel minta. Daniel hanya minta, Tuhan laksanakan rencanamu supaya umatmu dikembalikan. Ya, bukan hanya umatnya dikembalikan, Tuhan memberikan kepada Daniel yaitu apa? Peta zaman yang terakhir. 70 kali 7. 7 kali 7 untuk membangun Yerusalem dan Bait Allah. 62 kali 7 itu Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan antara ya 69 minggu, 69 kali 7 dengan 1 7 yang terakhir ada gap. Nah, gap ini namanya apa? Ini. Abad gereja apa? Sekarang ini abad apa? Abad gereja. Kenapa ada gap? Memang nubuatan itu selalu ada gap. Ya, tidak langsung ya waktunya itu langsung lempeng. Langsung apa? Nah, coba baca yang terakhir ya di dalam nubuatan kelahiran Yesus. Yesaya pasal 9. Yang digenapi sudah ada, yang belum digenapi juga sudah ada gapnya. Yesaya 9 ayat 5 saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sudah digenapi belum? Sudah belum? Sudah ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita? Sudah? Nah, sekarang lambang pemerintah ada di atas bahunya? Sudah Yesus menjadi pemerintah? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Nah, berarti ada gap. Ada apa? Kapan Yesus menjadi raja segala raja? Setelah 7 tahun yang terakhir. Dia datang sebagai raja segala raja di Yerusalem, dan kita ini menjadi raja di tempat kita masing-masing. Dengan apa? Tubuhmu mulia. Nah, sekarang kamu lihat ya, ada gap. Namanya disebut orang ajaib, namanya disebut penasehat, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Sudah belum Raja damai? Sudah dan belum. Sudah untuk kita mendamaikan dosa kita dengan Allah. Belum bagaimana?
Kenapa belum? Yesaya, coba kamu baca, Yesaya 65. Waktu dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, itu semua binatang makannya apa? Makannya apa? Nah, rumput. Baca Yesaya 65, Yesaya 66, sapi makan rumput, singa makan rumput. Nah, tidak ada lagi yang namanya tentara. Karena rajanya namanya raja apa? Raja damai. Raja apa? Raja sudah belum? Ya, sudah dan belum. Oke, jadi kita belajar ya bahwa nubuatan ada apa? Ada gapnya. Kalau satu nubuatan kemungkinan terjadi apa? 50-50. Kalau 30 berapa nolnya? 70 nol. Kalau tentang Yesus 365 nubuatan. Ya nggak main-main ya. Alkitab ini kenapa kita percaya? Karena akurat apa? Sayang sekali kita ini yang tidak akurat nggak membaca buku yang akurat. Kalau kamu mau jadi akurat baca apa? Baca Alki supaya otak kita yang miring-miring itu dibetulin apa? Iya, anak-anak kalau miring kamu suruh baca Alkitab, pasti otaknya jadi apa? Jadi lebih tidak miring, minimal. Ya, diluruskan. Apa yang meluruskan? Apa yang meluruskan? Nah, jangan lupa ya, kalau gurunya nggak baca Alkitab, ya muridnya gimana? Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersukacita dan bersyukur firman-Mu adalah firman kebenaran. Semua yang Kau katakan pasti Engkau laksanakan. Kami bersyukur pada siang hari ini kami sudah belajar. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, kita kesaksian 1 poin dan doa 1 poin. Silakan mulai dari istri saya, nanti ke arah jarum.